Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaallah jamaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insyaallah kita akan memulai pembahasan tentang adabul Jum'ah, yaitu adab-adab di hari Jumat. Dan kebetulan kita berada di malam Jumat, maka selayaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan semenjak mulai masuk hari Jumat. Nah, Bapak Ibu maka Allah, kalau kita melihat tafsir waktu membahas tentang kalimat Jum'ah, ada yang mengatakan disebut hari Jumat karena hari berkumpulnya manusia, terutama kaum muslimin tentunya. Tapi ada juga yang mengatakan disebut hari Jumat karena berkumpulnya ruh pada jasad Adam alaihissalam. Jadi ditiupkan ruh pada jasad Adam itu di hari Jumat. Jadi berkumpul, jamaah itu berkumpul. Ada yang mengatakan bahwa disebut hari Jumat karena berkumpulnya Adam dan Hawa itu di hari Jumat. Jadi semua ini fokusnya kepada kalimat jamaah, berkumpul. Nah, hari Jumat ini punya fadilah yang banyak. Oleh karena itu kita akan lihat satu persatu sekaligus untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita bertindak di hari Jumat. Yang disebut hari Jumat, satu hari penuh itu dimulai dari terbenam matahari hari Khamis. Ini tadi ketika terbenam matahari berarti kita sudah berada di hari Jumat. Cuma ada yang mengatakan dengan bahasa malam Jumat. Sampai kapan disebut hari Jumat? Sampai besok Jumat ketika terbenam matahari itu sudah berakhirnya hari Jumat. Nah, dalam satu hari inilah kita disuruh melakukan hal-hal yang sifatnya meraih pahala melalui adab. Dan ini banyak adabnya, tidak bisa sekali pertemuan. Kita lihat dulu seberapa yang mungkin kita bahas malam ini. Yang pertama, al-adab al-awwal. Adab pertama adalah al-iksar minal a'mal as-salihah wa tarkul ma'asi. Begitu masuk hari Jumat, adabnya hendaknya seseorang memperbanyak melakukan amal saleh dan meninggalkan maksiat. Jadi bahasa al-iksar memperbanyak. Maksudnya kalau hari sebelum Jumat itu kita sudah beramal saleh, tetapi ketika hari Jumat diperbanyak, diperkuat. Sama ketika menghadapi Ramadan. Di luar Ramadan pun kita baik, tapi dalam Ramadan diperbanyak. Jadi ada hari-hari yang memang harus tampil beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jadi kenapa kita harus berbuat baik melebihi hari-hari biasa? Karena kata Rasulullah, khairu yaumin tala'at fihi asy-syam yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari
ketika setiap hari matahari terbit, artinya setiap hari matahari itu terbit, dan hari terbaik ketika matahari terbit adalah hari Jumaat. Kenapa itu terbaik? Nabi menyebutkan fihi khuliqa Adam, hari Jumaat adalah hari diciptakannya Adam, wa fihi uhbita, hari Jumaat juga hari diturunkannya Adam, wa fihi tiba alaihi, hari Jumaat adalah hari taubatnya Adam. Jadi Adam cipta hari Jumaat, diturunkan hari Jumaat dari surga ke bumi, kemudian Nabi Adam kembali bertaubat juga hari Jumaat. Ya. Wa fihi qubida, dan hari Jumaat hari meninggalnya Adam. Ini kalau buat cerdas cermat, kalau buat fahami Al-Quran itu harus tanya pertanyaan kapan diturunkannya Adam. Kalau orang tidak baca hadis tidak tahu kapan diturunkan Adam. Jadi Adam diturunkan hari Jumaat, kemudian taubatnya diterima hari Jumaat, dan kemudian dia pun wafat di hari Jumaat. Wa fihi taqumus sa'ah, dan hari Jumaat itu adalah hari terjadinya kiamat. Hari Jumaat hari terjadinya kiamat. Ma'ala wajhil ardi min dabbatin, semua binatang melata, makhluk yang ada di permukaan bumi, illa wahiyya tasbahu yaumal jum'ah musiqah, semua makhluk yang ada di permukaan bumi, kata Rasulullah, semuanya kalau sudah sampai pada hari Jumaat maka mereka akan merasa musiqah, khawatir, selalu khawatir terhadap datangnya kiamat. Illa mohon maaf, hatta tatlu'us syam syafaqan minas sa'ah. Jadi semuanya makhluk, binatang, pepohonan, apa saja, mereka hari Jumaat itu merasa khawatir. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, itu khawatir mereka karena apa? Syafaqan minas sa'ah, mereka khawatir datangnya kiamat. Illa ibnu Adam, yang paling sedikit rasa khawatirnya hanya anak Adam. Jadi kata Rasulullah, anak Adamnya tunggang. Semua binatang takut hari Jumaat, bukan takut ke harinya, takut karena mereka benar-benar yakin dengan janji Allah dan Nabi, kiamat itu pasti datang hari Jumaat. Jadi mulai dari terbenam matahari, bisa datang malam, bisa datang pagi. Kalau kata Allah dalam ayat, bisa terjadi di waktu orang sedang tidur di malam hari, bisa terjadi di waktu orang sedang lalai, yaitu di waktu duha. Jadi kalau di waktu malam, wahum naimun, mereka sedang tidur. Wa fi duha, dan bisa terjadi di waktu duha, wahum yal'abun, orang sedang lalai. Jadi kiamat ini terjadi di antara dua waktu ini. Menyokong tengah malam, dia akan datang di waktu duha. Kenapa dua waktu ini? Ini ujian iman. Karena di waktu malam tidak banyak orang yang mengingat Allah, maka orang-orang yang teruji hanya yang mengingat Allah di tengah malam. Di waktu duha tidak banyak orang mengingat Allah, orang lalai dengan semua pekerjaannya. Nah, jadi bayangkan tsunami hari itu datang jam 8:30 waktu duha, di waktu orang sedang jogging di lapangan, di waktu orang sedang naik sepeda ramai-ramai, di waktu orang sedang melakukan kegiatan-kegiatan dunia. Hanya sedikit yang mau melakukan salat duha, tiba-tiba datang bencana. Begitulah ibaratnya orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun begitu, Bapak Ibu maka Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahawa seburuk-buruknya manusia adalah orang-orang yang akan melihat kiamat. Jadi orang yang bisa melihat kiamat terjadi itu sudah tersisa ampas-ampas manusia terburuk.
Yang baik-baik Allah ambil duluan, Allah ambil duluan. Tidak diizinkan untuk melihat kiamat. Kenapa? Kiamat itu sedahsyat-dahsyatnya siksa dunia. Ya. Tidak terbayangkan matahari tergulung, tidak terbayangkan bintang jatuh yang selama ini bertengger menjadi penghias langit. Tidak terbayangkan kita berubah jadi anai-anai yang berterbangan. Hana tu hoja, bertuh ke di hana tu hoja. Gunung-gunung itu menjadi debu, maka orang melihat saja rasa takutnya luar biasa. Dan itu semua terjadi di hari Jumaat. Semua binatang, semua pepohonan khawatir, tapi anak Adam yang paling lalai di antara semua makhluk, karena tidak ada persiapan kadang-kadang menuju kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan berfikir bahwa kiamat itu proseduralnya harus diberi tanda yang sempurna, bahwa cuaca begini, tidak. Dia bisa datang tiba-tiba. Cuma Allah sudah memberi tanda-tanda duluan. Ini kita sedang dalam tanda-tanda kiamat, mau kiamat. Tinggal tunggu tanda besar saja apabila matahari terbit dari sebelah barat. Maka itu tinggal menunggu beberapa waktu datangnya kiamat. Dan datangnya kiamat itu Allah gambarkan dalam surat Al-Adiyat, wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha, dan seterusnya. Jadi bagaikan kuda perang yang berlari kencang, kata Rasulullah. Wal 'adiyat, demi kuda perang yang berlari kencang, mengepul asap di bawah tapak kakinya. Tiba-tiba fawassatna bihi jam'a, sudah berada di tengah-tengah kota. Tidak tahu dari mana datangnya kuda, tiba-tiba kerubung-kerubung sudah ada di tengah kota. Begitulah kiamat. Tidak tahu, kita orang sedang main-main di tengah malam, ada yang sedang nonton bola, ada yang sedang main batu, sedang duduk kedai kopi. Tiba-tiba di tengah malam itu kiamat. Jadi tidak ada tanda-tanda khusus malam-malam menjelang kiamat itu hana mangak badan, suum kata-katai, itimoh cemekam yang baru, tiba-tiba terjadi begitu saja. Maka berhati-hatilah dengan kekuasaan Allah. Wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun mu'min wa huwa fis salat yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Kalau seseorang bertemu di hari Jumaat, seandainya dia meminta sesuatu kepada Allah, illa a'tahu iyyahu, maka dipastikan Allah akan mengabulkan permintaannya. Ini hadis dengan derajat yang sahih. Hampir semua ulama ahlul hadis meriwayatkannya. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kenapa kita disuruh berbuat sebanyak-banyaknya amal di hari Jumaat? Karena hari Jumaat itu hari istimewa. Sebagaimana Allah menerima taubatnya Adam, maka begitulah Allah akan menerima semua permintaan kita. Cuma perlu difahami, Adam itu taubatan nasuha. Dia melakukan maksiat cuma sekali, yaitu memakan buah dari pohon yang dilarang. Saya ulangi kembali, kita sering membahasakan pohon khuldi, padahal bahasa pohon khuldi itu bahasa syaitan. Allah tidak pernah menyebutkan nama pohon itu pohon khuldi. Syaitan yang mendatangi, iblis mendatangi Adam lalu mengatakan bahwa kalau engkau makan dari pohon ini, yaitu syajaratul khuldi, engkau memakan buah dari pohon khuldi ini, khuldi itu kekal, maka engkau akan kekal. Jadi syaitan yang memberi nama ini pohon khuldi, kalau engkau makan engkau kekal di surga. Ini bahasa iblis. Sayangnya kita mengambil nama ini lalu memberitahu kepada semua generasi bahwa ini pohon khuldi. Itu bahasa iblis. Dalam tafsir tidak disebutkan nama pohon itu pohon khuldi. Bahkan kalau buka Ibnu Katsir, Qurtubi, Tabari, itu pendapat para ulama banyak, ada yang mengatakan itu bisa jadi pohon tin, itu bisa jadi pohon zaitun, atau bahkan pohon sesuatu, hanya sekedar sebagai ujian. Jadi pohon itu hanya sekedar ujian. Nah, Adam hanya melakukannya sekali. Jadi dia bermaksiat kepada Allah sekali.
Setelah bermaksiat diturunkan. Ini lambang bahwa orang maksiat enggak bisa masuk ke surga. Karena surga tidak menerima orang maksiat. Diturunkannya bagaimana? Dengan cara telanjang, yuwari sawatihima, dinampakkan aurat mereka, ditelanjangkan Allah. Ini juga menjadi lambang orang yang telanjang di dunia enggak akan pernah masuk surga. Makanya Rasulullah mengatakan enggak boleh masuk surga perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, haram surga. Diturunkan Hawa dari surga dalam keadaan telanjang. Maksudnya orang telanjang tidak akan bisa masuk surga. Maka kalau kita telanjang, suka pakai celana pendek di atas lutut main futsal, itu insya Allah tidak akan pernah mencium bau surga. Ya, jadi telanjang itu nggak mesti bulan, Pak. Nggak mesti bulan. Karena kalau tentera bulat-bulat. Ya. Membuka aurat itu sudah telanjang. Laki-laki antara pusar dan lutut. Dalam mazhab Syafi'i, pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Ma baina, di antara pusar dan lutut. Kalau sengaja nampak, sengaja pakai celana bekah, titik urau lagi nyambut, kasih nampak paha. Atau model yang celana kalau dia tunduk kayak gini nampak garis nampak likutnya. Alih garis punya pokoknya dia garis. Ini model orang begini, ini telanjang. Jadi Adam melakukan maksiat sekali langsung taubatnya langsung diterima Allah di hari Jumat. Jadi jangan salah faham mengira orang hari ini melakukan taubat di hari Jumat, kemudian Sabtu melakukan kembali maksiat dipikirnya diterima lagi. Jadi tidaklah melakukan Adam tidak melakukan dosa itu berulang-ulang. Nah, sebagaimana kelebihan hari Jumat, maka juga Allah paling benci orang yang melakukan maksiat di hari Jumat. Sampai-sampai kalau kita buka hukum fikih, makruh hukumnya melakukan safar di hari Jumat kecuali ada keperluan darurat. Makruh hukumnya melakukan safar di hari Jumat kecuali keperluan darurat. Jadi kita nggak ada perlu, cuma yang main takai. Ho nak main. Kalau main jangan pilih hari Jumat. Kenapa begitu? Dengan memilih hari Jumat kita telah menghilangkan bonus-bonus yang Allah beri di hari Jumat. Jadi kan baca Quran hanali, nanti berikutnya akan jelaskan bagaimana kita harus ke masjid dan segala macam. Maka makruh hukumnya melakukan perjalanan di hari Jumat kecuali diperlukan. Baru kita boleh melakukannya. Jadi kalau begitu hari Jumat itu tenang-tenang saja, lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Ada salah satu kebaikan yang orang jarang lakukan tapi sebenarnya besar sekali pahalanya, apalagi kalau dilakukan di hari Jumat, yaitu duduk setelah salat subuh, tidak bangun dari tempatnya, tidak keluar dari masjid, yazkurunallah, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian ditutup dengan salat 2 rakaat. Maka hari itu, subuh itu, dia telah mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Tammah kata Nabi, sempurna. Kalau enggak sanggup melakukannya tiap hari, paling kurang lakukanlah hari Jumat. Yang biasa saja paling good dilakukan oleh para pensiunan. Jadi bapa-bapa yang sudah pensiun, nya menyujud orang Jumat subuhnya baik bedah. Kapan melakukannya? Syaratnya salat subuh berjamaah. Kemudian duduk berzikir. Kalau tidak berzikir, bicara dunia, hilang pahala. Tidak berzikir, tidur di masjid tunggu terbit matahari, hilang pahala. Yazkurullah, mengingat Allah. Berzikir itu bisa dengan zikir lisan langsung. Setelah zikir lisan ada tausiah di subuh Jumat sambil nunggu jam terbitnya matahari. Maka bagus Jumat subuh nak tausiah. Hino ada. Lebih baik nah. Jadi kita dengan ada tausiah otomatis kita mulai mengingat Allah melalui tausiah itu. Nanti sudah sampai pukul 6.15 itu berakhir tausiah, duduk, jangan pergi dulu. Nah, nanti ketika terbit tatlu'us syam, ketika terbit. Nah, terbit itu bukan waktu syuruk. Itu yang harus diingat. Banyak orang salah mengambil waktu. Syuruk awal terbit, tatlu' 20 menit setelah syuruk. Kalau lihat sekarang jadwalnya, syuruk sekarang 6
6.20 ya, 6.16 atau 6.17 antara itulah. Tunggu 20 menit, berarti sekitaran pukul 6.30 lewat 5 menit atau lewat 10 menit baru lakukan salat 2 rakaat itu. Ini kadang-kadang ada orang Pak, habis tausiah jam 6.15 dihambunya langsung salat 2 rakaat, padahal haram melakukan salat ketika matahari baru naik. Jadi 15 menit itu yang haram melakukannya. Jadi dia akhirnya salat di waktu haram, bukan di waktu yang disuruh. 6.30 lewat 5 atau lewat 10, paling aman lewat 10 menit. 6.40, itu sudah silahkan tutup dengan 2 rakaat, maka orang ini kata Nabi mendapatkan pahala haji dan umrah, apalagi dilakukan di hari Jumaat, berdouble-double pahalanya, melakukan sesuatu di hari yang mulia. Baik, itu adab yang pertama. Berikutnya, hari Jumaat itu adabnya adalah al-iktsar minas salat ala nabi. Perbanyaklah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ahzab ayat 56, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Nabi wasallimu taslima. Sampaikan keselamatan atau mohonlah keselamatan dengan keselamatan yang baik. Nah, ini dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Al-Hakim dengan derajat yang sahih, aksiru as-salat alayya fi yaumil jum'ah. Perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumaat. Fa innahu laysa yusalli alayya ahadun. Sesungguhnya apabila seseorang bersalawat kepadaku di hari Jumaat, illa uridat alayya salatuhu, pasti dipastikan salawatnya akan dinampakkan oleh Allah kepada aku. Artinya langsung disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi langsung yang mengatakannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, man shalla alayya wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Jadi memang ada pengkhususan memperbanyak salawat di hari Jumaat, cuma tidak disebutkan berapa kali, artinya sebanyak-banyaknya. Nah, kita sebenarnya kalau orang yang salat 5 waktu itu sebenarnya sudah otomatis dia bersalawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salatnya dia bersalawat ke Nabi berulang-ulang. Kemudian setelah salatnya dia bersalawat kepada Nabi, diulang-ulang, belum lagi yang tambahi salat sunnah. Jadi zikirnya menetap istiqamah dengan zikir. Nah, ini otomatis dia telah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mesti menyengajakan duduk bersalawat khusus, bersengaja menahan, mecih lagi kan. Kita bersalawat habis salat 3 kali atau 10 kali. Jadi kalau salawat itu tidak dibatasi, Pak. Dia tidak dibatasi bilangan, berbeda dengan bilangan-bilangan tauqifi yang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang Rasulullah batasi bilangannya, maka bilangan itu yang menjadi fadilahnya. Jadi kalau Rasulullah menyebutkan 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tutup dengan la ilaha illallah, ini tauqifi, bilangannya 100. Jadi baru dapat fadilah apabila mendapatkan bilangan itu. Kalau kita sengaja melanggar bilangan itu, tidak dapat fadilahnya. Dapat pahalanya tapi tidak dapat pahala fadilah. Jadi misal kita ucapkan subhanallah tidak sampai 33 kali, kita diskon hanya 29 kali. Dapatkah pahala diampunkan dosa kecil seluruhnya? Kalau tidak cukup 100 tidak dapat. Tapi dapat setiap kalimat berpahala, tapi tidak dapat pahala bonus itu. Ini bilangan tauqifi, ini enggak boleh disuka-suka oleh umat. Hanya galak-galak umat, watahai alah dah 25 muntah kajian atau tidak bisa. Nah, ini contoh-contoh bilangan tauqifi yang Nabi sendiri menentukannya. Tapi kalau salawat itu tidak ditentukan oleh Nabi berapa jumlahnya.
Silakan sambil berdiri, sambil jalan pulang bersolawat ke Nabi, silakan. Ya. Nah, kemudian adab berikutnya, qira'atus sajadah wal insan fi fajrin yaumil jum'ah. Salah satu hal yang disunnahkan adalah setiap salat subuh di hari Jumaat disunnahkan membaca surat As-Sajadah dan surat Al-Insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abu Hurairah, juga dari Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah. Rasulullah itu kalau subuh hari Jumaat, beliau membaca surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Jadi rakaat pertama As-Sajadah, kemudian wa hal ata 'alal insan hinum minad dahri, Al-Insan di rakaat kedua. Ya. Begitu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kenapa ayat itu? Kenapa dua pilihan surat itu yang dibaca? Wa zalika liistimalihima ala ma kana wa ma yakun fi yaumil jum'ah. Karena dalam dua surat itu terkandung persiapan-persiapan menghadapi hari kiamat di hari Jumaat. Jadi amal-amal diceritakan menghadapi hari kebangkitan. Min khalqil insan, mulai dari proses penciptaan manusia, wa amrul ba'si, dan urusan-urusan hari kebangkitan, wa qiyamus sa'ah, dan hari-hari kiamat. Jadi diceritakan dalam dua surat itu. Maka kalau surat itu dipahami dengan baik, orang bayangkan, Pak, salat subuh tadi binatang resah kalau sudah sampai hari Jumaat. Kita disuruh salat subuh dengarkan Sajadah dan Al-Insan. Kalau faham semua apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu, yang dibacakan imam, kita pun ikut resah seperti resahnya makhluk lain. Jadi waktu bicara tentang ayat-ayat terjadinya kiamat, kita akan berakhir, pindah tempat, kita mungkin akan menangis, mungkin akan bergetar. Sayangnya banyak orang tidak faham apa yang dibaca oleh imam. Imam kahek ke baca, tanya ikut dengar. Ada yang kecewa lagi, pakannya imam ke baca ayat. Dia kan gecok kalau Allah Ahad mentang. Kata tim semayang mentangnya ke baca. Ayo kuat semayang li. Ini model orang tidak bisa bergetar. Sedangkan ciri-ciri iman, kalau dibacakan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan di hadapannya ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah-tambah iman mereka. Jadi sebelumnya wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Makanya dua surat ini disuruh baca. Apakah wajib? Wajibkah setiap Jumaat? Tidak. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan wajib. Bolehkah diganti? Boleh. Ini sunnah dibaca ini karena memang momennya momen hari Jumaat dipastikan jatuhnya kiamat. Jadi mengingat-ingat persiapan untuk menuju ke alam yang lain. Tapi kalau diganti-ganti boleh. Rakaat pertama Sajadah, rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad, boleh. Diudah kan Pak, dari Sajadah panjang ke rakaat kedua ke Allahu Akbar. Bolehkah? Boleh. Tidak mengapa. Apalagi nanti mungkin dikomplain sama makmum. Rakaat pertama sudah Sajadah, pas naik rakaat kedua ada makmum mengatakan kathir baiklah yang panjang utang, kita rubah jadi Qul Huwallahu Ahad, boleh. Makmum itu saja yang batal salatnya, kita tidak batal. Jadi tidak mengapa untuk merubah-rubahnya. Nah, baik, ini diantara adab di subuh hari Jumaat. Nanti ada ayat Sajadah. Dalam ayat Sajadah itu ada tempat untuk melakukan sujud, ada bacaan melakukan sujud tilawah. Itu sunnah muakkad melakukan sujud tilawah, sunnah muakkad. Tidak baik tidak sujud. Dan syaitan paling kecewa kepada orang yang sujud ketika mendengarkan ayat Sajadah, kecewa. Jadi waktu orang sujud, syaitan berkata, ini disebutkan oleh Nabi, anak Adam disuruh sujud, mereka bersujud. Aku disuruh sujud, aku tidak bersujud. Mereka dalam surga, aku dalam neraka. Maka syaitan paling kecewa ketika kita sujud.
Maka sunnah muakkadnya sujud. Kalau enggak sujud, tidak berdosa. Sahkah solatnya? Sah. Cuma paling banyak terjadi kadang-kadang karena enggak biasa melakukan itu, di masjid-masjid tertentu mungkin tidak terbiasa melakukan itu, begitu dimulai pertama, kacau keadaan. Terutama perempuan-perempuan yang di balik layarnya, hana doa begaknya apa kejadiannya? Dia pikir dia sudah kerukuk, imam rupanya sujud. Bangkit lagi imam berdiri. Mereka bingung sendiri untuk melakukannya bagaimana. Nah, ini yang biasa terjadi. Maka perlukah kita memperingatkan makmum? Kalau itu menjadi hal pertama, perlu. Misal masjid, contoh ada masjid nggak biasa melakukan itu. Ini baru pertama. Maka imam dibolehkan memperingatkan makmum ini, kita membaca surat sajadah. Nanti ada sujud tilawah. Kalau tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa, jangan lagi lakukan itu. Asal orang sudah tahu, jangan lakukan itu. Karena dalam fikih pun disebutkan, makruh hukumnya memberi peringatan. Makruh hukumnya memberi peringatan sengaja. Jadi memberi peringatan itu begini. Imam sengaja men-setting, misal dia ingin melakukan nanti ada sujud tilawah. Jadi dia sengaja pilih ayat yang kena sujud tilawah. Lalu dia umumkan nanti akan ada sujud tilawah di rakaat kedua. Ini makruh karena salat tidak dilakukan untuk sengaja settingan itu. Tapi kalau seandainya memang waktunya untuk sujud tilawah hari Jumaat, memangnya lagi baca, maka dibolehkan untuk memperingatkan makmum supaya makmum hana hancur, Pak. Banyak keadaan kadang-kadang kacau. Apalagi kalau mungkin di pelosok-pelosok enggak terbiasa itu terkejut-kejut. Langsung keluar kalimat, kakak puput, kah ajaran sesat kan? Kah mulai sujud, kah ajaran sesat. Sujud tilawah kah sesat. Dia gara-gara tidak terbiasa. Baik, satu lagi, setelah itu kita bertanya jawab. Kemudian ada berikutnya ittikhaz saubain khassain biyaumil jum'ah. Ketika hari Jumat, ketika seorang mukmin, seorang muslim akan mendatangi masjid, hendaknya dia memakai pakaiannya yang terbaik. Di sini disebutkan saubain, dua pakaian yang terbaik. Jadi dua pakaian itu maksudnya paling kurang di badan kita menempel dua lapis. Tidak baik, Pak, kalau pakai jubah. Ini jubah, satu lapis jubah, di dalamnya nggak ada apa-apa. Ini hanagat. Selain hanagat, juga nanti bisa terjadi hal-hal yang mengerikan. Kita disinar oleh matahari saja, Pak, dari likut, nyalai pepu di dalamnya. Makanya hanagat. Rasulullah suruh dua pakaian paling kurang. Kalau pakai jubah ada celana di dalam, celana pendek, atau ada kain sarung tambahan di atas jubah. Apapunlah, yang penting dua lapis. Yang penting dua lapis. Jangan hanya satu lapis tembus begitu, satu lapis tidak. Kalau sempat jatuh tersangkut jubah di rantai Honda, menghambur ke atas jalan, Pak. Orang nggak berani tolong. Karena nggak tahu apa dulu yang mau ditolong. Makanya hanagat kan, Pak. Jadi pakai tetap dua lapis. Itu pakaian dalam salat. Nah, Rasulullah yang mengatakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Majah dari Abdullah bin Salam dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah, ma ala ahadikum in wajada sa'atan ayattakhizu saubain liyaumil jum'ah siwa sawabai mihnatihi. Hendaknya kalau seseorang di antara kalian berada di waktu salat atau ingin salat di hari Jumat, maka hendaknya yattakhiza saubain, pakailah pakaian dua lapis, kata Rasulullah. Siwa saubai mihnatihi, selain pakaian kerja. Jadi makruh hukumnya memakai pakaian kerja menuju ke tempat salat. Hanagat. Sayang orang hari ini, apalagi yang kerja berat. Jadi kerja misal kuli bangunan, Pak, dari tempat kerja langsung pakai baju kerja itu langsung ke Jumat, tidak baik. Karena pertama di sisi Allah tidak baik, dia menganggap remeh hari Jumat. Yang kedua, mengganggu orang banyak dengan bau hasil keringatnya. Keringat kita bukan seperti keringat Nabi. Kalau seperti keringat Nabi tidak bermasalah.
Isteri Nabi Ummu Salamah menceritakan Nabi kalau tidur, kalau waktunya panas, berkeringat atas tikarnya, dan ketika tikar itu dilap, dicium oleh istrinya Ummu Salamah, Masya Allah, wanginya luar biasa, wanginya luar biasa. Kita tidur di atas tikar, tikarnya yang merasa ketakutan, Pak, kai ihlom terhelum, kai ihlom. Masya Allah. Maka Nabi itu punya mukjizat pada anggota tubuhnya, kita tidak punya. Maka orang yang kerja di kantor, apalagi baju batik yang sudah 3 hari disuruh pakai, jadi di kantor tu ada jam kerja 2 hari pakai batik ini, 2 hari pakai batik itu, ini pas disuruh pakai Khamis pertama, kemudian Jumaat, sudah 2 hari, bawa dari kantor langsung ke Jumaat, tidak baik. Bawa baju Jumaat, bawa baju khusus, ganti di kantor, baru pergi Jumaat, ya. Nah, jadi itu yang dimakruhkan. Banyak orang hari ini langsung dengan pakaian Jumat. Ada yang kadang-kadang pakai celana kerja. Itu waktu di kantor macam-macam, pergi bolak-balik ke kamar mandi. Kadang-kadang ada orang tidak faham taharah, tidak angkat celana, tidak peduli pun. Ada yang enggak bawa anduk di kantor, kan masuk ke WC, cebok segala macam, percikan segala. Itu tidak perlu dianggap remeh. Padahal hal ini bahaya bagi keabsahan salat. Nah, makanya yang kerja-kerja itu jangan pakai lagi baju kerja. Tidak usah pakai baju kerja, apalagi yang bertulis-tulis, tulis di belakang Pertamina, ya. Apalagi BBM sedang naik, orang makin benci ke Pertamina. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala, baik pakai baju yang bertulis-tulis, baik pakai di sini macam-macam. Ganti baju biasa, ganti baju biasa. Tapi Jumat, habis Jumat baru pakai baju yang pakai bajunya, ya.